Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam kajian kita ini, kajian online membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab hadis yang ditulis oleh salah seorang imam kaum muslimin, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang kitab ini sebagaimana judulnya berisi 40-an hadis, atau lebih tepatnya 42 hadis yang terdiri dari hadis-hadis yang merupakan pokok dari agama kita ini, yakni agama Islam. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai fungsi niat yang disebutkan oleh para ulama. Setidaknya ada 3 fungsi niat yang disebutkan oleh para ulama. Fungsi yang pertama yaitu tamyizul maqsud minal amal, ya, untuk membedakan amal ibadah yang dikerjakan ini untuk siapa. Kemudian yang kedua, tamyizul ibadah minal adat, ya, untuk membedakan antara ibadah dengan suatu kebiasaan yang secara fisik atau secara zahirnya mirip dengan ibadah. Kemudian yang fungsi ketiga yang disebutkan oleh para ulama yaitu tamyizul ibadah waqduhu 'anil ba', ya, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni pada kalimat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, balasan yang diterima setiap orang tergantung kepada niatnya, kepada apa yang diniatkan. Balasan yang didapatkan dari suatu amalan yang kita kerjakan itu sepenuhnya bergantung pada niat kita. Semakin mulia, ya, niat seseorang, semakin tinggi niat seseorang mengerjakan suatu amalan, maka semakin besar pula balasan yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pula, ya, pahala yang akan didapatkan. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Semakin buruk, ya, niat seseorang mengerjakan suatu amalan, atau semakin rendah, ya, niat seseorang mengerjakan suatu amalan, maka balasannya juga akan demikian, ya, balasannya juga akan setimpal dengan apa yang dia niatkan. Karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya ketika mengerjakan suatu amalan diniatkan, ketika mengerjakan suatu amalan dengan obsesi yang setinggi-tingginya, dengan harapan yang setinggi-tingginya, mengharapkan balasan, mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita melaksanakan salat wajib 5 kali dalam sehari. Kita melaksanakan sholat tersebut, ya, jangan hanya, ya, sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, ya,
Salat yang kita kerjakan ya, hanya sebagai pelepas beban tanggung jawab dari kita sebagai seorang muslim. Namun hendaknya ya, salat yang kita kerjakan itu dikerjakan dengan penuh keinginan ya, dengan keinginan yang sangat kuat ya, dengan obsesi yang begitu tinggi untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ya, senantiasa menjaga salatnya. Ya, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, itulah tadi makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Semakin tinggi niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan suatu amalan, maka ya, balasan yang akan didapatkan akan besar, akan tinggi ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memperjelas sabda beliau ya, yang wa innamal likulli imri'in ma nawa, juga memberikan contoh pada redaksi hadis berikutnya atau redaksi beliau yang berikutnya, yaitu sebuah contoh amalan, sebuah contoh kasus amalan, yaitu hijrah ya. Kita tahu hijrah itu ya, kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hijrahnya kaum muslimin itu berupa meninggalkan negeri yang kafir ya, negeri yang penuh maksiat ke negeri yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, ke negeri yang dimana kita bebas atau kaum muslimin waktu itu bebas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, hijrah itu terjadi 2 kali. Hijrah yang pertama itu hijrah ke Habasyah, ya, sebuah daerah di Afrika, ya, Afrika bagian utara. Kemudian yang kedua, hijrah ke Madinah. Ya. Hijrah ke Habasyah ini dilakukan oleh para sahabat yang di dalamnya terdapat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ja'far bin Abi Thalib ya, dan di sana di Habasyah saat itu dipimpin oleh seorang Najran Nasrani yang ya, kita ketahui sangat adil ya, sangat betul-betul menjamin ya, kaum muslimin pada waktu itu ya. Kemudian pada hijrah kedua, hijrah ke Madinah ya, hijrah ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri juga ikut hijrah ke sana. Karena pada hijrah yang pertama ini, hijrah ke Habasyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut ya, hanya ada beberapa sahabat yang ikut ya. Dari catatan Sirah Nabawiyah disebutkan ada 18 orang sahabat laki-laki dan ada 4 orang perempuan ya, pada waktu itu. Allah Ta'ala alam. Ya, amalan hijrah ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada redaksi hadis berikutnya, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih," barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Ya, kedua kalimat ini ya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, lalu kalimat berikutnya hijratu ilallahi wa rasuli. Ya, ini mirip ya redaksinya, dan ada maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk atau mengapa beliau mengulangi kalimat tersebut. Ya, disebutkan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah beliau, syarah Arba'in An-Nawawiyah,
dikatakan bahwa menurut para ahli bahasa Arab, ya, antara syarat dan jaza, ya, syarat dan jaza yang pada kalimat pertama tadi, atau bisa kita katakan mubtada dan khabarnya, itu harus ada perbedaan, ya, harus ada perbedaan. Ya, artinya dalam kalimat pertama tadi dengan kalimat kedua itu harusnya ada perbedaan dalam bentuk redaksi kalimat. Namun, ya, ternyata di sini kalimatnya sama, sehingga dikatakan kalau maknanya sama seperti itu, maka kalau kalimatnya sama seperti itu, maka maknanya adalah barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, yaitu dalam niat dan tujuannya, maka hijrahnya itu, ya, benar-benar untuk Allah dan Rasulnya secara hukum dan secara syar'i, ya, secara hukum dan syar'i. Ya. Demikian juga disebutkan oleh sebagian ulama bahwa mengapa disebutkan 2 kali kalimat tersebut. Tujuannya yaitu menunjukkan betapa, ya, mulianya balasan bagi seseorang yang hijrah, bagi seseorang yang melakukan amalan hijrah tersebut karena perintah Allah dan mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betapa mulianya amalan yang dilakukan dengan niat yang lurus. Ya. Maka sebaliknya, ya, di redaksi hadis yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Ya, dan barang siapa yang hijrahnya karena lidunya yusibuha, ya, karena dunia yang diinginkannya, wa imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tuju. Ya. Tidak disebutkan 2 kali sebagaimana redaksi yang sebelumnya. Ya, redaksi sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 kali. Ya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, sama redaksinya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi pada redaksi kali ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan 2 kali, tidak disebutkan faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tersebut. Ya, tidak menyebutkan redaksi tersebut, tapi yang beliau sebutkan adalah fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya. Menurut penjelasan ulama, karena ini untuk menunjukkan betapa, ya, rendahnya, ya, hijrah yang seperti itu, betapa, ya, meruginya orang yang hijrah dengan niat tersebut. Ya, hijrah yang dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas, bukan karena perintah Allah dan Rasulnya. Hijrah yang dilakukan, ya, karena hanya menginginkan dunia semata. Ya, semua yang kita ketahui tadi, hijrah ini merupakan amalan yang besar. Ya. Apalagi kalau di zaman dahulu harus meninggalkan, ya, negeri yang dicintai, ya, negeri di mana ya, seseorang, ya, tumbuh di sana, ya, besar di sana, ya, kemudian bekerja di sana dan berkeluarga di sana. Namun karena adanya hambatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, diperintahkan untuk hijrah, ya, hijrah meninggalkan kampung halaman, ya, tidak bisa kembali, ya, di pemikiran kaum muslimin pada waktu itu. Kalau meninggalkan Mekah saat itu, ya, sepertinya tidak akan mungkin kembali. Ya, di sini saya dilahirkan, saya dibesarkan, ya, saya berkeluarga di sini. Namun, ya, harus meninggalkan segala-galanya
Ya, bahkan disebutkan ada sahabat yang meninggalkan harta bendanya, ya, menuju ke Madinah pada waktu itu, ya, menuju ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sangat-sangat berat. Dan dalam konteks yang lebih umum di zaman kita sekarang ini, dan juga disebut oleh para ulama, hijrah itu ya, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bisa dikatakan meninggalkan masa lalu yang sia-sia, meninggalkan teman ya, yang sering menjerumuskan ke dalam perbuatan ya tidak bermanfaat, atau bahkan perbuatan dosa atau maksiat, wa na'udzubillah, ya harus ditinggalkan. Ya, seseorang yang terbiasa melakukan kemaksiatan, ketika dia memutuskan untuk hijrah, maka dia harus ya meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, kebiasaan melakukan kemaksiatan. Dan ini bukanlah hal yang mudah. Nah, kalau hijrahnya ya, karena Allah dan Rasulnya, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, kemudian mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan amal ibadah sebagai seorang muslim yang baik, maka balasannya akan besar. Tapi seseorang yang hijrahnya ya, bukan karena Allah dan Rasulnya, namun cuma karena dunia yang diinginkannya, maka inilah yang dikatakan oleh para ulama tadi, ya, akan mendapatkan ya, sesuatu balasan yang, atau niatnya itu adalah niat yang sangat-sangat rendah, karena tidak dilakukan dengan niat yang ikhlas. Ya, siapa punya hijrah ya, karena Allah dan Rasulnya, tentu akan mendapatkan balasan yang besar. Namun kalau dia hijrahnya karena ada bagian dunia yang diinginkannya, maka kemungkinannya hanya ada dua. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya ya, nah itu bisa saja terjadi, maka ya kita katakan ya dia beruntung di dunia. Namun di akhirat ya, karena dia hijrahnya, karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya dia tetap akan mendapatkan kerugian di akhirat. Bagaimana lagi kalau ya, seseorang yang hijrah melakukan suatu amalan ya, karena niat dunia semata, dan dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya ya, maka dia bisa kita katakan ya, rugi dua kali. Ya, maka ya, pilihan yang terbaik adalah hijrah, atau secara umum melakukan amalan ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan niat-niat kita. Ya, bagian terakhir dari hadis kita ini yang mungkin kita sering dengarkan ketika mendengar penjelasan hadis ini, bahwasanya sababul wurud, atau sebab mengapa hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Mu'jam Al-Kabir. Ya, di situ beliau menyebutkan bahwasanya sababul wurud, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, karena di zaman tersebut ada seseorang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah karena ingin menikahi seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Qais. Namun karena dia ya, cuma mengharapkan wanita tersebut untuk dinikahi, maka dia tidak mendapatkan keutamaan hijrah yang sangat-sangat besar, sehingga dia dijuluki pada waktu itu
ya Muhajir Ummi Qais. Ya, Muhajir Ummi Qais artinya orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ya, karena wanita tersebut namanya Ummu Qais. Ya, tetapi ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Al-Jami' wa Al-Hikam, ya, sebuah kitab yang menjelaskan atau sebuah kitab syarah Arba'in Nawawiyah yang merupakan salah satu kitab terbaik yang dalam menjelaskan hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, di situ disebutkan bahwasanya tidak ada satupun atau tidak ada sejauh pengetahuan beliau, ya, apa yang beliau teliti, ya, tidak ada satupun redaksi yang sahih yang menyebutkan bahwasanya sababul wurud dari hadis ini adalah Muhajir Ummu Qais atau seseorang yang hijrahnya karena Ummu Qais. Ya, itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau, ya, Al-Jami' wal Hikam. Ya, mungkin saja, ya, di zaman tersebut atau di zaman Nabi SAW, ya, mungkin ada, ya, ada seseorang yang hijrahnya karena seseorang yang dinikahinya, tapi kita tidak bisa memastikan apakah itu betul-betul terjadi di zaman Nabi SAW. Benarkah ada orang yang hijrah karena Ummu Qais, atau benarkah ada wanita yang bernama Ummu Qais yang ingin dinikahi oleh seseorang yang hijrah? Ya, maka kita katakan Allahu ta'ala alam. Ya, mungkin saja ada, mungkin saja tidak, ya, sepanjang tidak ada ya, dasar yang sahih, ya, atau kisah yang sahih yang menyebutkan tentang sababul wurudnya, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya sababul wurud dari hadis ini adalah ada seseorang yang hijrah karena ingin menikahi wanita yang bernama Ummu Qais. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian penjelasan kita mengenai hadis pertama dari Arba'in Nawawiyah. Ya, semoga kita bisa menjaga niat-niat kita agar tetap, ya, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan terjaganya niat kita ini kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan, ya, kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya dalam kajian kita Arba'in Nawawiyah. Insyaallah kita akan membahas hadis yang kedua, salah satu hadis yang cukup panjang di dalam Arba'in Nawawiyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.